Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konten kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengesahkan diri, kemudian mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sih cara untuk mentauhidkan daripada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, satu-satunya jalannya adalah meleburkan diri kita, mentiadakan diri kita, meleburkan diri kita, segala sesuatu yang ada melalui pikiran kita dan perasaan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kata orang mengatakan, atau sebagian pendapat mengatakan, apanya yang mau dimatikan? Nah, ini yang perlu dia. Pikiran dan perasaan kita yang mengaku ada itu yang mau dimatikan, itu yang mau dileburkan, bukan dimatikan bagaimana, tapi dileburkan. Mau dilenyapkan segala sesuatu sifat-sifat kita, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, selain daripada sifat-sifat Allah. Kemudian meniadakan selain wujud daripada wujud zat maha suci, zat mutlak. Itulah yang sebenarnya fana. Atau bagaimana melenyapkan jati diri kita ini yang merasa selalu ada, yang merasa selalu melihat dan sebagainya, kepada la ilaha illallah, yaitu menyatakan diri tidak ada segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja berkali-kali kita ulang, ini bukan hanya ilmu cerita, bukan hanya ilmu kalam, tapi bagaimana di praktek, betul-betul sudah wusul, betul-betulkah kita atau tidak. Jadi bagaimana tata cara praktek tajalli tersebut, bagaimana caranya, tidak hanya diucap tahalli tajalli, tapi ada tata caranya, prakteknya. Kemudian di dalam pandangan kita, apakah kita memandangnya makhluknya ataukah apa. Tapi secara syariat, apakah kita tidak melakukan apa-apa ketika terjadi bala bencana, musibah dan sebagainya, bencana alam semesta, gempa, dan banjir dan sebagainya? Tidak. Jalani apa tugas-tugasmu? Apa sebagai petugas kebersihan, ya jalani sebagai petugas kebersihan. Sebagai orang-orang yang terzolimi, jalani apa-apa yang terzolimi. Ketika kamu terzolimi apa? Ketika kamu dibegal bagaimana? Syariat ada kan? Syariat kan itu ada yang mengatur. Maka hadirin sekalian, tetap dalam pandangan kepada tauhid kepada Allah, tauhidul af'al, kemudian asma, sifat, wazat. Cara pandangnya itu tetap ke situ. Jangan bagaimanapun, apapun yang terjadi, jangan dipandang makhluk. Cuma dalam keadaan syariat itu tetap laksanakan hukum-hukum. Nah, tata caranya untuk melihat kepada Allah itu, untuk melihat daripada Allah itu dengan cara yang gampang, tidak melihat bentuk-bentuk dan rupa. Paling gampang itu. Ini masih di dalam tahap kepahaman ilmu ma'rifat. Tapi harus paham dulu teorinya, baru praktek. Jangan pandang yang rupa-rupa ini, yang berbentuk ini. Jangan pernah memandang, ketika memandang kepada diri, jangan pandang yang makhluk, jangan pandang yang bentuk-bentuk, yang rupa-rupa, yang berwarna. Jadi kita ini jangan terpaku dengan bentuk-bentuknya, rupa-rupanya. Sama dengan ini, ruhani juga. Jangan kita memandang hanya bentuk-bentuknya. Jangan hanya kita memandang, teruskan pandangan itu ke ruhani. Ruhani itu hayat, hayat itu Nur Muhammad. Nah, kemudian Nur Muhammad ini, hayat ini dari mana? Hayat ini tentunya daripada rahasia Allah, tentunya daripada zat Allah. Nah, disinilah. Nah, sedangkan hayat saja ini, itu laisa kamitslihi syai'. Hayat ini ketika masuk di batang tubuh serupa dengan batang tubuh. Hayat ini ketika masuk di hewan, maka hayat itu masuknya di hewan, bentuknya seperti hewan. Itu hayat. Hayat itu bukan Allah, hayat itu Nur Muhammad. Nah, Allah itu tidak bergerak-gerak. Allah itu kan zat. Nah, itu zat. Zat inilah zat maha suci, zat maha ruang ini yang bernama Allah. Jadi jangan dikatakan Allah itu bergerak-gerak. Allah itu berupa sesuatu, tidak. Yang berupa sesuatu itu adalah sifat-sifatnya. Nur Muhammad itulah yang berupa. Wujud-wujud Nur Muhammad yang batin. Nah, itu kemudian Nur Muhammad yang zohir, yang muhaddas itu bisa menyamar apa saja.
Jangan katakan Allah yang bisa berupa, Allah yang bisa menyamar apa saja, Allah menyamar dengan bentuk-bentukan saja. Iya, sekalipun memang itu hakikatnya itu Allah, tapi jangan katakan Allah yang berdiri, Allah yang makan, Allah yang naik motor, Allah yang makan pisang goreng, Allah yang pergi beli pisang goreng dan sebagainya. Tidak boleh begitu, salah itu. Dalam pandangan ini karena sudah diucap, yang makan tuh Nur Muhammad. Nah, hakikatnya tembusnya ke situ aja. Yang makan Nur Muhammad, naik motor Nur Muhammad, yang menggaskan motor Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad itu siapa? Kan ini kan di dalam rahasia. Allah itu kan rahasia. Allah itu rahasia, rahasia kita. Allah itu rahasia insan, bukan kita. Itu tadi bahasa syariat. Allah itu rahasia insan. Insan itu rahasia Allah. Nah, begitu nah. Allah itu rahasia insan. Insan itu Muhammad. Insan itu rahasia Allah. Insan itu Muhammad. Muhammad itu rahasia Allah. Muhammad itu rahasia Allah. Kenapa dia namakan rahasia? Karena sifatnya Allah. Nah, begitu tadi. Jadi ketika rahasia itu jangan zohirkan ke kalam gitu nah. Kalau sudah paham, diam. Kalau untuk belajar tidak masalah. Tapi kalau dijadikan hujah, dijadikan perdebatan, dijadikan apalagi mengatakan, ini saya berbuat ini karena kudrah dan iradahnya Allah. Nah, ini orang zindik. Peti aja kepalanya orang begitu tuh. Tendang kepalanya itu orang begitu tuh. Ini melanggar syariat bodoh-bodoh itu. Tendang aja kepalanya itu. Tendang tuh jangan dianukan begini, tendang apa nanti kena hukum. Nah, peti aja telinganya. Petik saja telinganya orang itu. Marahi habis-habisan. Tapi tetap aja jangan pernah memandang makhluknya. Karena kalau kita memandang makhluk, kita itu tidak akan tembus kepada Allah. Apanya yang dimarahi ini? Apanya yang dimarahi? Sifat-sifat iblis yang bertajalli itu. Pikiran-pikiran nafsu-nafsunya yang tidak baik itulah. Karena ada nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah dibaik-baiki, tidak mau mungkar. Cegah kemungkaran dia. Seperti itu. Jadi kita jangan lagi memandang segala sesuatu selain daripada Allah. Jangan lagi memandang makhluk. Kalau kita memandang batang pohon itu, jangan pandang batangnya. Coba pandang dari mana asal mula batang itu. Daripada biji. Itu Nur Muhammad. Nah, kalau kita hilangkan sekalian biji itu siapa itu? Nah, kalau mau langsung melihat pohon, hilang pohonnya. Hilangkan coba pohon. Ini saja nah. Coba ini jari apa? Jari telunjuk dengan jempol ini. Coba hilangkan ini. Jempol dengan jari telunjuk ini begini. Ini jari telunjuk hilang begini. Kemana itu? Ibarat ini pohon kelapa. Pohon kelapa ya. Jangan pandang pohon kelapanya. Simpan ini ya. Kemana pohon kelapanya? Kalau kita ginikan korek, apinya setpung, ginikan teng, keluar api di sini berdiri. Kemudian kita tiup, kemana apinya? Tidak ada. Itu kalau mau mudahnya. Tapi kalau dihilangkan begini itu belum Allah ini. Ini namanya Nur Muhammad hayat. Hayat ini cuma satu nah. Hayat itu tidak banyak. Ya kalau kita memandang syariat itu seolah-olah banyak. Masuk di hewan, masuk di sini. Ini napas hayat. Hayat itu bukan Allah. Nur Muhammad tapi tiada lain. Tidak boleh dikatakan Allah. Tidak boleh juga dikatakan bukan karena sifatnya. Nah, begitu nah. Jadi Allah itu yang mana? Hayyun. Hayyun. Di balik hayat ini nah. Di balik Nur Muhammad ini. Nah, di balik ini Nur Muhammad itu ada hayyun. Nah, jangan pandang itu, jangan pandang ini nah. Begitu caranya memandang. Jadi jangan pandang bentuk-bentuknya, jangan pandang rupa-rupanya, jangan pandang. Karena Allah itu tidak bisa dirasa-rasa. Yang bisa dirasa itu Nur Muhammad. Allah itu disadari, dilihat, disaksikan, dipandang. Bagaimana caranya melihat Allah, prakteknya, memandangnya itu nah. Orang betul-betul buta kita ini kalau tidak melihat Allah Ta'ala. Karena dua kalimat syahadat itu
naik saksi, bukan kita yang melihat. Ini kan secara syariatnya kan kita yang melihat Allah. Yang melihat itu siapa? Ya Allah Ta'ala juga. Pandangannya itu hanya kepada Allah. Cuma jangan katakan Allah yang melihat. Nur Muhammad melihat. Nur Muhammad mendengar. Nur Muhammad itu ya apa? Nur Muhammad itu apa? Sifat Allah. Sifat Allah itu yang mana pada diri kita? Nyawa. Ya, yang melihat nyawa, yang mendengar nyawa, yang berkalam nyawa, yang bergerak nyawa. Kan berapa kali diulang-ulang? Agama itu kan diulang-ulang terus, diulang-ulang supaya tertancap di dalam hati. Yang mengaji bismillahirrahmanirrahim nyawa, yang menyanyi nyawa, yang berzikir nyawa, yang berniat nyawa. Nyawa itu siapa? Sifat Allah. Jangan pandang nyawa lagi di situ, jangan pandang ruhani lagi di situ. Pandanglah Nur Muhammad tuh, tembuskan ke situ. Nah, Nur Muhammad ini kembalikan lagi kepada asal mulanya. Itu zat Allah. Zat Allah dari mana? Rabbul Izzati. Selesai, stop. Tidak diketahui keadaan halnya Rabbul Izzati itu makom kunhizat. Nah, tidak bisa kita mengetahui kunhizat itu. Sampai titiknya itu sampai ke zat maha suci, zat mutlak. Sampai situ saja. Nah, kemudian setelah di situ pandanglah asyhadu alla ilaha illallah, simpan di situ kesadaran itu, melebur ke situ pikiran dan perasaan. Nah, baru ke sir itu, baru sir itu yang memandang Nur Muhammad itu. Sir itu yang memandang. Sir itu siapa? Tiada lain daripada Rabbul Izzati. Sir itu siapa? Nur Tuhan. Sir itu siapa? Yang bernama Allah. Nah, tiada lain. Sir itu tiada lain aku, kata Allah. Jadi aku tuh memandang diriku sendiri di luar diriku. Aku memandang diriku sendiri. Akunya siapa? Bukan akunya kita. Tapi kalau kita belum mengembalikan pikiran kita, perasaan kita, terus kita mengatakan anallah, aku Allah, ini yang jadi masalah. Kesadarannya belum terganti, belum tubadil. Akunya kita. Ini yang Fir'aun ini. Jadi yang ini orang-orang yang luar biasa kafirnya ini. Zindiknya ini luar biasa. Jadi mengaku Allah tuh kafir, tidak mengakui Allah kufur. Nah, ini yang paling makanya kata wali-wali dulu, kalau kamu belajar seperti ini kamu jadi wali, kalau kamu gagal itu kamu jadi hewan. Kamu jadi kambing kamu itu. Di dunia jadi kambing, di akhirat lebih-lebih kambing. Nah, seperti itu. Maka hadirin semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami tadi, bisa dimengerti tadi, dipahamkan oleh Allah tahap-tahap musyahadah itu, kemudian bisa-bisa alhamdulillah bisa ke panah. Tapi perlu dikuncikan, tidak bisa sama sekali kita melangkai Nur Muhammad sifat Allah. Kalau kita yang muhaddas, yang kotor, yang betul-betul tidak ada ini pada hakikatnya, mau bertemu Allah ya tidak bisa. Pikiran ini, pikiran perasaan ini tidak bisa bertemu Allah. Yang bisa bertemu itu apa tuh? Apa-apa. Yang bisa bertemu tuh apa? Bukan ini, bukan pikiran, bukan perasaan, tapi apa? Kesadaran itu yang bertemu Allah melalui rasa zauk. Beda perasaan, beda rasa. Nah, rasa itu nyawa, nyawa itu ruh. Tiada lain. Ruh itu siapa? Sifat Allah. Sifat Allah itu siapa? Tiada lain daripada zat. Jadi yang bernama Allah tuh zat, yang apa namanya, yang bernama Nur Ahmad tuh, Nur Muhammad tuh sifat. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita diberi hidayah, diberi petunjuk secara syariat ya. Kita yang berdoa dan semuanya tidak. Allah Ta'ala sendiri yang memperkenankannya, Allah Ta'ala sendiri yang menghendakinya, kuasa dan kehendak. Jadi semoga kita terpandamkan Nur Muhammad Rasulullah, yang melihat Rasulullah, yang mendengar Rasulullah. Jadi semuanya yang berjalan Rasulullah, jadi yang sholat Rasulullah, semuanya yang bertakbir Rasulullah, berdiri rukuk semuanya Rasulullah, yang bandi Rasulullah, yang dipandang hanyalah Rasulullah. Betul-betul pandangan tuh ke Rasulullah. Jangan pernah mengelupakan Rasulullah SAW. Dalam sedetik pun, dalam satu hari tidak boleh lupa Rasulullah. Bahkan lupa 1 jam lupa Rasulullah tuh enggak. Terlalu durjana menurut para ahli sufi. Jangankan 1 jam, lalai betul kita lupa Rasulullah 1 jam tuh. Dari ya Rob, mudah-mudahan lah ya. Balu Rasulullah ini sendiri panak lagi kepada Allah.
Jangan berhenti di Allah. Jangan berhenti yang zat yang bernama Allah itu. Diri sebenarnya dirinya Allah tuh siapa? Rabbul Izzati. Stop di situ. Keyakinannya stop di situ. Yang aku tuh. Jangan kau sembah zatku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah asmaku, jangan kau sembah namaku. Kan begitu di dalam hadis qudsi itu. Jadi tidak serta merta kita itu sembarangan dengan mengatasnamakan keyakinan-keyakinan seperti itu, meyakini dengan taklid-taklid buta. Nah, jadi betul-betul perbaharuilah iman kalian dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati pertemuan singkat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.